Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, malam kepada Bapak Dr. Budi Manfaat, MSI, selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian, dan kepada teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Miratu Soliha dengan NIM 2381050028. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil menulis proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Lebih dari 6 jam per hari terhadap konsentrasi, motivasi, dan pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika berbasis cerita di SMP. Yang pertama adalah latar belakang. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk perilaku siswa SMP. Media sosial kini menjadi bagian integral dari kehidupan remaja Indonesia. Data penggunaan media sosial 2023, lebih dari 90% penggunaan internet usia 13-18 tahun di Indonesia aktif di media sosial setiap hari. Durasi rata-rata penggunaan lebih dari 3 jam per hari. Kekhawatirannya itu muncul ketika penggunaan melebihi 6 jam per hari. Dampak negatif pada konsentrasi dan pembelajaran. Yang pertama itu ada konsentrasi belajar menurun. Menurut Rizky et al. 2025, ada hubungan negatif signifikan antara intensitas penggunaan media sosial dan kemampuan konsentrasi. Platform video pendek seperti Instagram dan TikTok memiliki dampak terburuk. Nah, yang kedua itu ada literasi matematika buruk. Menurut Norairi et al. 2023 menemukan siswa SMP kesulitan dalam memecahkan soal cerita matematika, terutama menemukan masalah dan solusinya. Penggunaan media sosial berlebihan dapat memperburuk kondisi ini. Yang ketiga itu ada motivasi belajar terpengaruh. Menurut Tabunan 2020 menunjukkan guru matematika cukup baik menumbuhkan minat belajar. Namun penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat mengurangi keinginan belajar. Pengaruh terhadap motivasi belajar mencapai 9,8%. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Penggunaan media sosial berlebihan lebih dari 6 jam per hari berpotensi menurunkan konsentrasi, motivasi, dan kemampuan siswa dalam memahami soal matematika berbasis cerita. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak tersebut dan menemukan solusinya. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan media sosial lebih dari 6 jam per hari terhadap konsentrasi belajar matematika siswa SMP? Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan media sosial lebih dari 6 jam per hari terhadap motivasi belajar dan pemahaman soal matematika berbasis cerita? Dan yang ketiga, strategi dan metode apa yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak buruk media sosial terhadap pembelajaran matematika? Selanjutnya ada relevansi dan pentingnya penelitian. Yang pertama, kontribusi teoritis. Penelitian ini memperkaya bidang psikologi pendidikan dan teknologi pendidikan, khususnya mengenal dampak media sosial pada proses pembelajaran matematika dengan fokus pada durasi penggunaan berlebihan. Yang kedua, manfaat bagi guru, yaitu membantu guru matematika memahami tantangan siswa dan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih sesuai di era digital. Yang ketiga, panduan untuk orang tua. Mengedukasi orang tua tentang pentingnya pengawasan dan pembatasan penggunaan media sosial anak, serta pendampingan bijak. Nah, yang keempat itu ada arah kebijakan pendidikan, yaitu menjadi dasar bagi pembuat kebijakan pendidikan untuk merumuskan regulasi terkait penggunaan media sosial dan teknologi di sekolah. Selanjutnya ada tinjauan konseptual. Yang pertama, durasi penggunaan media sosial, yaitu jumlah waktu yang dihabiskan siswa mengakses platform media sosial lebih dari 6 jam atau per hari dianggap penggunaan berlebihan. Yang kedua, konsentrasi belajar matematika.
Kemampuan siswa untuk mengikuti instruksi mengerjakan soal dengan teliti dan mempertahankan fokus penggunaan media sosial berlebihan juga dapat mengganggu siswa. Yang ketiga ada motivasi belajar, yaitu dorongan untuk intrinsik atau rasa ingin tahu dan ekstrinsik atau pujian untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media sosial dapat mempengaruhinya. Nah, selanjutnya ada pemecahan masalah matematis, yaitu kemampuan menganalisis, memahami, merencanakan, melaksanakan, dan memeriksa solusi masalah. Pentingnya untuk berpikir kritis dan sistematis. Selanjutnya ada tinjauan teori. Di sini ada dua. Yang pertama itu tekanan kognitif, dan yang kedua itu penggunaan dan penghargaan. Nah, tekanan kognitif dibagi menjadi dua, membatasi fokus, dan yang keduanya itu gangguan notifikasi. Nah, untuk penggunaan dan penghargaan juga dibagi menjadi dua juga. Ada feedback sosial dan penguatan perilaku. Nah, teori ini juga memberikan landasan untuk memahami bagaimana media sosial mempengaruhi proses kognitif, perilaku, dan dorongan belajar siswa. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami pengalaman, persepsi, dan makna yang diberikan siswa, guru, dan orang tua terhadap fenomena menggunakan media sosial berlebihan. Yang pertama di sini ada desain naturalistik, yaitu observasi dan pembelajaran fenomena di lingkungan alami tanpa manipulasinya. Yang kedua itu bersifat induktif, yaitu kesimpulan dan teori didasarkan pada data lapangan, bukan menguji teori yang sudah ada. Dan yang ketiga itu ada data deskriptif dan naratif, yaitu memberikan gambaran mendalam tentang pengalaman dan perspektif partisipan. Selanjutnya ada subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini dibagi menjadi 3 untuk siswa kelas 7 dan 8, terus untuk guru matematika, dan untuk orang tua siswa. Nah, yang pertama untuk siswa SMP kelas 7 dan 8. 10-15 siswa dari 1-2 sekolahan di perkotaan yang menggunakan media sosial lebih dari 6 jam per hari. Dipilih berdasarkan kematangan, kerentaan terhadap media sosial, dan keberagaman gender serta platformnya. Nah, untuk guru matematika, yaitu 3-5 pendidik dengan minimal 3 tahun pengalaman yang telah mengamati perubahan perilaku belajar siswa dan tantangan pembelajaran matematika. Dan untuk orang tua siswa, sekitar 8-10 orang tua yang aktif mengawasi pendidikan anak di rumah, memberikan informasi tentang kebiasaan anak di luar sekolah dan dampak media sosial pada pendidikan. Selanjutnya, prosedur pengumpulan dan analisis data. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam untuk siswa, guru, dan orang tua. Nah, selanjutnya observasi partisipatif di kelas. Terus analisis dokumen atau nilai rapot dan hasil ujian. Nah, yang kedua itu ada teknik analisis data. Nah, analisis tematik atau transkripsi pembacaan dan pemahaman, pengkodean awal, pencarian tema, peninjauan dan penajaman tema, menemukan dan menamai tema akhir, penulisan laporan analitis. Nah, terus yang ketiga itu validitas dan kredibilitas. Yang pertama ada triangulasi data atau sumber dan metode. Yang kedua ada member check atau verifikasi partisipan. Terus ada diskusi rekan sejawat. Dan yang terakhir ada audit trail atau catatan proses penelitian. Segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.